saya mengucapkan terima kasih untuk Ananda semua yang telah hadir pada konseling kelompok kita hari ini. Sebelum kita memulai konseling kelompok kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin dalam ajaran agama saya, yaitu agama Islam. Untuk agama yang lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul di sini dalam acara konseling kelompok ini. Kami memohon bimbingan dan cahaya-Mu agar setiap hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima ilmu dan pengalaman baru. Bantu kami untuk saling mendengarkan dan penuh empati dan memahami juga satu sama lain. Semoga diskusi yang kami lakukan hari ini memberikan manfaat dan memberi jalan bagi kami untuk tumbuh dan belajar bersama. Amin. Baik, sebelum kita memulai konseling kelompok kita hari ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa sih arti dari konseling kelompok ini. Apakah ada yang tahu, Ananda semua? Baik, konseling kelompok ini adalah salah satu bentuk layanan yang membahas trauma yang dialami melalui dinamika kelompok. Adapun tujuan dari konseling kelompok kita ini yaitu meminimalisir trauma yang dialami oleh konseling. Adapun juga asas-asas yang akan kita terapkan dalam konseling kelompok kita hari ini, yaitu azas kerahasiaan, azas keterbukaan, azas kegiatan, juga azas normatif. Adapun juga cara pelaksanaan dalam konseling kelompok kita hari ini, yaitu nanti kalau saya suruh Ananda semua ingin memberikan pendapat, ataupun juga Ananda semua ingin memberikan pendapatnya, silakan tunjuk tangan seperti ini. Tetapi kalau Ananda semua bersama-sama mengangkat tangan, kita akan menyetujui yang mengangkat tangan duluan. Topik yang kita bahas atau juga kita sepakati dan terakhirnya ini ada anak-anak putus sekolah yang disepakati oleh Ananda Siti Fadila. Baik, untuk Ananda Siti Fadila dipersilakan untuk menceritakan kronologinya. Untuk anak-anak yang putus sekolah ini, saya melihat atau mengalami hal ini dari lingkungan sekitar saya, ya, seperti orang yang saya kenal gitu. Jadi ada beberapa orang yang saya kenal itu awalnya sih kayak satu kerjaan sama saya gitu, dan pekerjaan ini bisa dibilang gajinya tidak sesuai gitu. Kemudian saya kayak bertanya gitulah, mengapa dia memilih pekerjaan itu. Ternyata mereka tuh kebanyakan masih di bawah umur gitu, kayak umurnya 15, 16 gitu. Kenapa? Karena mereka memang sudah tidak sekolah lagi. Difaktorkan, faktor terbesar itu karena permasalahan ekonomi. Ada juga yang memang dari anaknya sendiri kayak merasa nggak pengen sekolah lagi seperti itu. Jadi kayak saya agak prihatin gitu kan terhadap mereka, dan ya itu tadi, karena mereka tidak melanjutkan sekolahnya, jadi kurang bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan dengan gaji yang lebih baik gitu. Baik, terima kasih untuk kronologi yang Ananda Siti Fadila ceritakan. Untuk Ananda semua, kalau ada yang ingin bertanya mengenai kronologi yang Siti Fadila ceritakan, silakan angkat tangan. Baik, untuk Ananda Kevin, silakan. Kira menurut saya ini apa sebenarnya faktor umum atau faktor yang paling utama yang mengakibatkan anak-anak itu yang asal dari itu sekolah? Kalau yang saya temui sih karena faktor ekonomi sih kebanyakannya. Jadi mereka gimana ya, karena melihat ekonomi keluarga itu tidak baik, mereka pun mau bersekolah kayak mikirnya mereka akan jadi beban gitu. Jadi mereka memilih untuk yaudahlah nggak usah sekolah gitu. Baik, terima kasih untuk Ananda Kevin yang sudah bertanya. Untuk Ananda lain, apakah ada yang bertanya lagi? Untuk Ananda Kevin dipersilakan. Lalu apa yang Anda lakukan ketika melihat anak-anak di bawah umur itu sudah bekerja? Yang saya lakukan mungkin saya memberitahu gitu bahwasannya seandainya mereka ingin melanjutkan pendidikan gitu mungkin bisa mengambil paket gitu kan. Saya menjelaskan juga
mengenai hal tersebut gitu. Dan saya juga memberi tahu gitu bahwasanya mengapa mereka penting untuk melanjutkan pendidikan mereka gitu. Dan ya hal-hal baik yang bakal mereka dapat seandainya mereka melanjutkan sekolah gitu. Baik, terima kasih untuk Ananda yang telah memberikan pertanyaannya. Untuk Ananda lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan, Anda. Baik, kita lanjut saja untuk solusi dari yang masalah Siti Fadila ceritakan tadi. Apakah Ananda ingin memberikan solusinya? Baik, untuk Ananda Kevin dipersilakan. Untuk solusi yang saya berikan, mungkin Ananda Siti Fadila bisa menggunakan anak-anak yang putus sekolah tadi untuk mengikuti pelatihan seperti pelatihan khusus supaya mereka mendapatkan suatu pengetahuan dan dapat mengembangkan passionnya. Kan kita mengetahui sekarang ini banyak orang-orang walaupun tidak bersekolah dan bisa pekerjaan yang baru. Di mana pekerjaan yang mereka miliki ini adalah pekerjaan yang memang pekerjaan ini khusus dan sepertinya tukang jahit, ada juga orang yang di pertanian. Cuman dia memang ini mereka melakukan pelatihan sehingga mereka mendapatkan itu dan mengembangkan bakat itu menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi. Baik, terima kasih untuk Ananda Kevin yang telah memberikan solusinya. Baik, untuk Ananda Dela dipersilakan. Mungkin solusi dari saya itu solusi Ananda Kevin dan solusi untuk untuk pemerintah itu mungkin kenapa nggak membangun sekolah gratis di satu tempat gratis gitu untuk anak-anak yang nggak sekolah kayak kan kasihan gitu, apalagi kan dalam sekarang kan zaman canggih dan semua itu generasi milenial kan nggak ada yang kayak gagal gitu loh, apalagi dari sekarang kan butuh generasi yang maju, jadi butuh penerbit atau penerus yang juga lebih jadi ya. Baik, terima kasih untuk Ananda Dela yang telah memberikan solusinya. Untuk Ananda Putri dipersilakan. Mungkin solusi dari saya yaitu kita bisa menyediakan layanan konseling dan juga dukungan psikososial mereka untuk meningkatkan rasa percaya diri dan juga membangun kembali motivasi mereka untuk melanjutkan. Baik, terima kasih untuk Ananda Putri yang telah memberikan solusinya. Yang terakhir untuk Ananda Nurdiana dipersilakan. Dan solusi dari saya itu jadi kan banyak misalnya perusahaan atau program gitu dan mereka bisa memberikan subsidi beasiswa atau bantuan terhadap keluarga yang kurang mampu, jadi untuk mendukung pendidikan pada anak-anak yang kurang mampu. Baik, terima kasih untuk Ananda Nurdiana yang telah memberikan solusi. Untuk Ananda Siti Fadila, dari solusi-solusi yang Ananda ini semua berikan, apa yang Ananda Siti Fadila dapatkan? Mungkin saya akan mencoba untuk mengarahkan mereka kepada pelatihan gitu atau seperti khusus, dan mungkin membicarakan hal ini kepada pemerintahan setempat untuk membangun sekolah gratis itu. Terima kasih untuk Ananda Siti Fadila. Selanjutnya itu ada komitmen. Nah, komitmen apa sih yang bisa Ananda berikan kepada Ananda Siti Fadila juga pada diri Ananda sendiri? Baik, untuk Ananda Kevin dipersilakan. Komitmen yang saya kita memang bisa memberikan keadaan uang, namun orang tua juga memberikan keadaan. Jikala bisa saya ketika kita memang ingin membantu keluarga kita yang belum kita masih status di sekolah, kita bisa melakukan
Tapi jangan itu kita untuk sekolah. Kita ketahui ke depannya pendidikan itu adalah hal yang paling utama yang digunakan sebagai individu karena dengan ada pendidikan maka itu akan memiliki potensi khusus. Baik, terima kasih untuk Ananda Kevin yang telah memberikan komentarnya. Baik, untuk Ananda Nurdiana, silakan. Jadi komitmen dari saya, seandainya kita melihat ada anak-anak yang putus sekolah, kita itu perlu memberikan perhatian terhadap mereka, atau kita bisa membantu mereka walaupun hanya dasar-dasar dulu. Baik, terima kasih untuk Ananda Nurdiana. Apakah Ananda yang lain ingin memberikan komitmennya? Untuk Ananda Putri, dipersilakan. Komitmen saya yaitu mungkin saya bisa melakukan penggalangan dana kepada anak-anak yang membutuhkan untuk membangun sekolah-sekolah non formal supaya mereka tetap bisa bersekolah. Terima kasih untuk Ananda Putri yang telah memberikan komitmennya. Baik, untuk Ananda Dela, dipersilakan. Komitmen saya semoga kedepannya itu tidak ada lagi anak yang putus sekolah, karena kita nggak tahu bakal kerugian besar apa yang mereka ke depan. Terima kasih untuk Ananda Dela yang telah memberikan komitmennya. Selanjutnya ada evaluasi menggunakan BMP 3 seperti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Dari berpikir, apakah Ananda ingin memberikan pendapatnya? Baik, untuk Ananda Kevin, dipersilakan. Saya berpikir dan saya memahami faktor-faktor penyebab anak-anak putus sekolah, seperti tekanan ekonomi dan akses pendidikan yang terbatas. Dan mungkin di sini masalah sosial atau budaya, yang dimana ini penting agar kita dapat melihat masalah ini secara dan menyadari dampak. Baik, terima kasih untuk Ananda Kevin. Untuk Ananda Putri, dipersilakan. Saya merasa empati dan simpati juga terhadap anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk pelajaran berpendidikan dan berkembang di lingkungan pendidikan yang seharusnya bisa mereka nikmati. Baik, terima kasih untuk Ananda Putri. Selanjutnya ada bersikap. Untuk Ananda Dela, dipersilakan. Sikap saya di sini bersikap positif dan berpandangan bahwa setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang berbagai ekonomi dan kondisi sosial. Baik, terima kasih untuk Ananda Dela. Selanjutnya ada bertindak. Untuk Ananda Nurdiana, dipersilakan. Jadi tindakan saya bisa dengan mendukung program beasiswa dan bantuan pendidikan dengan membantu anak-anak yang kurang mampu. Baik, terima kasih untuk Ananda Nurdiana. Yang terakhir ada bertanggung jawab. Untuk Ananda Kevin, dipersilakan. Sini mengenai evaluasi bertanggung jawab. Mungkin sini saya akan mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anak-anak, baik dengan mengadvokasi kebijakan pendidikan maupun membantu penyediaan fasilitas pendidikan di suatu komunitas. Baik, terima kasih untuk Ananda Kevin. Sudah sampai penutup kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Alangkah baiknya kalau kita membuka ada penutupnya. Sebelum kita menutup, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan memimpin doa dalam ajaran agama saya, agama Islam, agama yang lain, bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang juga Maha Bijaksana, kami mengucapkan syukur atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami dalam konseling kelompok hari ini. Kami berterima kasih atas setiap pemikiran, pengalaman, dan juga pelajaran yang telah kami bagikan. Semoga apa yang telah kami diskusikan dapat menjadi bekal bagi kami untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Tuntunlah kami agar dapat menerapkan ilmu yang telah kami peroleh dan menjalin hubungan yang lebih baik antara satu juga yang lain. Amin. Baik, terima kasih untuk Ananda semua yang telah berpartisipasi aktif serta memberikan pendapatnya dalam konseling kelompok kita hari ini.